warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang hormati Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin jamaah sholat subuh rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita awali dengan sebuah visi. Ada kayak dulu sudahnya. Lah. Kalau yang terjatuh saya tanggung jawab. Dari pahami nanti beberapa saya baginya. Diawali dengan puisi Lorong Zakratul Maut. Menyongsong maut. Siapakah itu yang akhir-akhir ini mengintip di depan pintu? Bayangannya jelas terlihat, tetapi wajahnya sama. Ia sering datang dan pergi sambil menampilkan wajah misteriusnya, menunggu saat tepat menghampiri tubuh yang tergeletak tanpa daya. Tiba-tiba terdengar suara bergema, saatnya telah tiba. Dan bayangan itu pun menghambur melesat dengan cepat ke arah tubuh yang tergeletak tanpa daya. Gerakannya sangat cepat. Setangkas burung elang menerkam mangsa, kelebat cahayanya melesat, menghambur dan mencengkram tubuh tanpa daya itu. Sekilas terlihat ia memberontak dalam diam dan berteriak dalam kesenyapan, lantas mengejang dalam sunyinya ketakutan. Sebuah kesendirian tanpa kawan, kecuali bagi yang bertuhan, yang angan-angannya selalu berbalut rindu untuk selalu bersamanya di dalam suka maupun duka sepanjang usianya. Baginya cengkraman malaikat maut hampir-hampir tak terasa, karena ia begitu terpesona memandangi warna-warni cahaya yang menyergap horizon penglihatannya. Entah apa namanya, ia merasa seperti berada dalam buayan kasih ibunda yang menekap erat sambil bersenandung merindukannya. Oh, ternyata sakratul maut. Ia datang menyergapnya tak lebih dari suasana menjelang tidur yang begitu nyaman dan mempesona. Ia menghanyutkannya menuju tidur panjang pulas dan menenteramkan jiwa. Lorong kematian yang konon gelap gulita ternyata tak segelap itu. Ia bercahaya lembut dan redup dalam pendaran indah yang mengiringi proses tidur panjangnya. Sampai suatu saat ia terbangun untuk bertemu kasih tercinta di dalam alam keabadian yang semuanya terserah hanya kepadanya. Karya Agus Mustafa dalam buku Lorong Kematian. Bapak Ibu, di situ ada dua situasi kematian. Ada berapa tadi itu? Yang pertama situasinya gimana? Gelap gulita dalam kesengsaraan, dalam penderitaan. Yang kedua, itu penuh kenikmatan. Dia merasakan kematian itu sebagai dalam gendongan ibunda menidurkannya, dan dia terlelap nyenyak sampai dia terbangun nanti. Untuk itu kematian itu di dalam istilah juga disebut dua, yang
Nah kalau bisa sebentar di jalan, sebentar di jalan. Nah kada dijalankan dulu, jalankan dulu. Tidak apa-apa jalan dulu. Nah, teri jalan dulu. Jalan. Ya, sudah jalan. Jalankan. Ini dengan perhatian yang sangat tinggi di apa kan ini dari 1 sampai 9. Kalau 9 gua gara-gara saja cuma. Nah, berarti kan apa itu? Ini kita sedikit belajarnya, tapi ada yang akan dipegang, ada sesudah itu yang akan dilaksanakan. Jadi ada tindak lanjutnya. Jadi kalau tidak jelas di sini, ke ujungnya juga tidak jelas. Saya tunjukkan sekalian, bukunya juga saya tunjukkan, puisinya saya tunjukkan, langkah-langkah apa yang mau dilaksanakan. Bapak Ibu, jadi nanti bisa pertama jalankan yang Pak. Jalankan, sedang-sedang apa itu jalankan. Kan ada persiapan-persiapan untuk jalankan limpah. Kemudian baru kajian atau sudah kajian baru jalankan. Jadi ada 2 situasi. Yang pertama tadi situasi apa? Itu situasi gelap gulita, penuh derita. Yang kedua situasi nyaman sehingga tertidur seperti dalam dekapan ibu menidurkannya sampai dia terbangun nanti. Jadi oleh karenanya ibu ngeri kalau menghadapinya kan? Ya, kalau awak tidak kasih itu mengalah kami ngeri. KPK situ enggak? Ya, KPK situ berarti enggak tahu. Nah, jadi dua itu kondisinya. Di dalam istilah terbagi 2 juga, namanya husnul khotimah dan su'ul khotimah. Di ayat juga 2. Di ayat itu nih, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Itu gambaran yang pertama tadi. Yang kedua, wan nasitati nasta, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Yang bagian akhir tadi dengan lemah lembut. Bapak Ibu ingin yang mana? Ya ini. Nah, kenapa? Jadi ternyata
sakratul maut yang konon kabarnya sakitnya itu bisa seperti kambing dikubak kulitnya hidup-hidup, tetapi bisa tidak terasa sakitnya. Kenapa demikian? Nah, orang ini matinya pakai bius. Matinya pakai Bius. bius. Orang yang operasi, orang cabut gigi itu sebenarnya sakit enggak? Sakit. Tapi bisa enggak terasa sakit enggak? Bisa. Nah, bisa enggak terasa sakit. Kenapa kok enggak terasa sakit itu? Pakai bius. Karena pakai bius. Itu dicabut saja gigi, dibius supaya jangan terasa sakit. Ini dicabut nyawa dari badan, kenapa tidak pakai bius? Oleh karenanya itu harus dibius sehingga tidak terasa sakitnya. Cuma lambutan tanya ke rumah sakit, lado biusnya gitu. Untuk kalau orang mati tidak terasa sakit, lado biusnya. Lado apa itu? Ada lah ya. Nah, kalau ada nanti kita kerjasama berarti. Ambo borong itu tuh ambo banyak jamaah bisa ambo jual, ambo yang mengedarkannya kalau ada biusnya itu. Nah, untuk itu ternyata di dalam Al-Quran itu dijelaskan biusnya itu, sehingga ketika kita meninggal itu biusnya sudah terpasang, sehingga kita tidak merasa sakitnya mati itu. Sama dengan di dalam visi tadi, bagi siapa itu yang tidak terasa sakit itu, jadi kita lihat, kita tandai di situ tuh. Ini yang apanya? Yang gawatnya nih. Sekilas terlihat ia memberontak dalam diam dan berteriak dalam kesenyapan, lantas mengejang dalam sunyinya ketakutan. Walaupun dia tenang kelihatannya, yang bagi yang seperti ini, dia sedang berteriak kuat gitu. Dia sedang memberontak, tapi tidak punya kekuatan badan lagi, cuma kekuatan di dalam saja, dengan kekuatan dalam saja. Mengejang dalam sunyinya ketakutan. Nah, kalau yang tadi itu sebuah kesendirian tanpa kawan, kecuali bagi yang bertuhan, yang angan-angannya selalu berbalut rindu untuk selalu bersamanya di dalam suka maupun duka sepanjang usianya. Jadi bagi siapa itu yang bisa tidak terasa sakit itu, yaitunya kecuali bagi yang bertuhan, yang angan-angannya selalu berbalut rindu. Rindunya kepada siapa? Kepada Allah, untuk selalu bersamanya di dalam suka maupun duka sepanjang usianya. Nah, untuk itu disitulah kita perlu belajar nanti khusyuk. Disitulah kita perlu zikir khusyuk. Di situ kita belajar haji dan umroh yang khusyuk di tempat ini, sehingga di ibadahnya saja itu sudah ada kerinduan-kerinduan kepada Allah. Di luar ibadah-ibadah yang pokok itu juga terjadi kerinduan-kerinduan, rindu kepada Allah. Jadi di dalam sholatnya, di dalam zikirnya, di dalam haji dan umrohnya, di dalam apa saja berisi kerinduan kepada Allah. Nah, kadang dia sudah sholat tetapi sayang tidak bertemu dengan Allah, bahkan sudah pergi ke dekat Ka'bah di Masjidil Haram, walaupun dia di sana menangis, ternyata dia menangis hanya karena bertemu Ka'bah, karena bertemu Hajar Aswad, bukan karena bertemu Allah. Nah, untuk itu kita harus belajar rindu kepada Allah. Nah, itu diceritakan di dalam ayat, di dalam hadis. Ingin yang surga itu, Bang? Ingin. Nanti kita lanjutkan karena sudah jam 6 jalan. Iya. Lanjut dulu Pak. Lah, aku ikut. Sudah lewat dari kudu yang itu ikut. Ada Al-Maidah. Ada. Kalau ada Al-Maidah capek. Baru masak. Tambah selai. Sendok ya. Jadi ini pilihannya terserah kepada kita. Tapi dua hal ini, baik secara istilah maupun menurut ayat maupun menurut ini terbagi dua.
Yang kedua, tolong apa? Ada di dua. Mas seksi apa? Seksi Al-Maidah, tolong. Kalau apa jam 6 harus berangkat dinas karena masuk pagi. Nah, ada seksi apa di luar? Ada. Hah? Oh, sedang dimasak. Nah, ya. Diko banyak ke baik. Iya. Coba aja dia kok. Kita lihat. Ternyata sakratul maut yang datang menyergapnya tak lebih dari suasana menjelang tidur. Ngantuk kan? Ngantuk. Yang begitu nyaman dan mempesona yang menghanyutkannya. Jadi ibu pernah dulu di waktu lalu ketek dilakukan di orang tua? Pernah. Jadi mah dilakukannya itu? Atau di dalam gendongan apa ya? Dalam gendongan tangan do ya? Di dalam buayan rotan, buaya rotan ada? Ada. Dalam gendongan kain ada? Apa lagunya? Menelakan. Jadi ada kita nanti nah betul-betul kita gambarkan itu betul-betul kita gambarkan. Jadi setiap kalimat itu kita gambarkan, kita konkretkan karena ayatnya juga berkata begitu. Jadi ternyata sakratul maut yang datang menyergapnya tak lebih dari suasana menjelang tidur yang begitu nyaman dan mempesona yang menghanyutkannya menuju tidur panjang, pulas dan menentamkan jiwa. Lorong kematian yang gelap gulita ternyata tak segelap itu. Ia bercahaya lembut dan redup dalam pendaran indah yang mengiringi proses tidur panjangnya. Sampai suatu saat ia terbangun untuk bertemu kasih tercinta yang dia rindukan sepanjang usia tadi. Di dalam alam keabadian yang semuanya terserah hanya kepadanya. Ini menggambarkan tawakal. Jadi Bapak Ibu, ternyata bagi orang yang seperti ini, kematian itu hanyalah tidur. Nanti bisa kita lihatkan ayat. Berapa lama dia dari kematian? Anggap dia mati sekarang. Berapa ribu tahun atau berapa tahun, berapa puluh tahun, berapa ratus tahun atau berapa ribu tahun menjelang kiamat. Dari kiamat itu menjelang hari berbangkit sampai hari berbangkit itu juga berapa ribu tahun, berapa ratus ribu tahun, berapa juta tahun menjelang berbangkit nanti itu menjelang kiamat itu, berapa lama dia di dalam kubur itu. Dia hanya merasakan satu malam penuh bahagia dengan tidur pulasnya. Jadi Bapak Ibu malam tadi lalu jam berapa? Misalnya jam 1 lalu jam 2 saja gue jam berapa? Jam 3 jam sampai. Dia merasakan dari kematiannya itu, dari kematian sampai hari berbangkit nanti, bukan sampai hari kiamat, tapi hari berbangkit jauh sesudah hari kiamat itu. Hari berbangkit kepada masa itu dia merasakan seperti tidur malam tadi dari jam 10 lalu terbangun jam 3 terus sampai. Dia merasakan seperti itu, pulas bagi yang seperti itu. Padahal itu lah barangkali tahunnya, lah barangkali minggunya, lah barangkali pemilihan presidennya itu, lah barangkali segala macamnya itu, rayonya, lah barangkali itu. Tetapi dia merasakan hanya tidur satu malam penuh bahagia. Dan kalaupun ada hanya diselingi mimpi-mimpi indah. Jalan-jalan ke situ, tabang ke situ. Dia terbangun, lalu dia bergerak ke padang mahsyar sesudah itu.
Tetapi bagi yang pertama tadi itu dia merasakan sejak kematian itu sampai hari berbangkit itu bisa jutaan tahun penuh derita. Nah, salah satu penderitaannya itu adalah diterangkan dalam surat Ghafir ayat 46, diperlihatkan kepadanya neraka bergejolak itu 2 kali sehari. Nah, jadi dimasukkan ke neraka itu, tapi kayaknya dicalian neraka itu 2 kali sehari. Nah, ketika dicalian semburan gunung Merapi, itu menggelagak, lari tidak orang di sekitar itu? Ya lari. Itu gunung Merapi, itu neraka diperlihatkan. Para itu tekanan batin, menderitanya, segala macamnya itu yang dialami sampai nanti dia hari berbangkit. Nah, untuk itu perlu hendak kita siapkan kematian yang indah. Perlu ya? Perlu. Nah, kalau perlu nanti kita bicarakan lebih lanjut lagi apa saja yang kita lakukan. Lagi buat beda. Alah. Nah, azab kubur itu sebetulnya yang diazab jasad atau ruh. Nah, yang dikubur itu apa? Jasad. Jadi azab kubur itu alamat saja. Yang diazab bukan jasadnya. Yang dikubur itu jasad. Jadi ini alam barzakh. Jiwanya itu di alam barzakh. Jadi di alam barzakh. Cuma alam kubur itu yang nampak oleh kita, itu yang bisa ditunjukkan, makanya itu adalah numpang Al-Quran. Nah, lanjut, silakan dikembangkan. Lanjut. Kan lagi gue, adalah gue lah. Kita di situ dulu, nanti baru kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.